Bapak Ibu yang hari ini satu firman yang Tuhan sudah titipkan kepada saya. Mari saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-37. Kita baca sampai dengan ayat 42. Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayatnya 42. Ya. Boleh kita baca sampai 44 juga tidak apa-apa. Ya bisa kita kupas semua ya kita kupas. Kalau tidak ya sudah tidak apa-apa. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelumnya air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dan kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sampai di situ dulu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan itu datang. Ini berupa satu nasihat ya kepada kita pada pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan itu tidak satu kebetulan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri dan Dia tahu apa yang ke depan yang akan terjadi. Dan Tuhan itu baik. Dia memberitahukan kepada hamba-hambanya ya untuk menyampaikan kepada anak-anaknya ya agar supaya anak-anaknya mereka mau dengar atau tidak. Seperti pagi hari ini Tuhan pakai kepada saya ya untuk menyampaikan agar supaya jemaat Tuhan berjaga-jaga dalam hidup ini. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus pakai ya sendiri berbicara kepada jemaat Tuhan di dalam Matius 25 ya 24 tentang nasihat juga untuk supaya berjaga-jaga. Siapa yang menyampaikan adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam firman Tuhan juga di dalam 1 Tesalonika 5, Tuhan Yesus memakai siapa? Rasul Paulus untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada jemaat di Tesalonika agar supaya berjaga-jaga. Pakai melalui siapa? Melalui orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan suruh itu pasti ada maksudnya. Agar supaya pengikut-pengikut Tuhan atau orang-orang yang belum dalam Tuhan, Dia sampaikan supaya mereka berjaga-jaga. Karena Tuhan tahu ke depan ini akan terjadi apa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pagi hari ini kita tidak tahu akan terjadi apa yang terjadi. Tapi kita tahu ada beberapa hari ini bahwa terjadilah musibah ya, banjir, bandang dan mengizinkan kecelakaan yang begitu banyak di Sumatera, di Aceh, di Padang dan juga di daerah-daerah yang lain juga kemarin dulu di daerah Malang. Air begitu banyak dan begitu banyak kerugian-kerugian. Ya. Inilah tanda bahwa Tuhan itu sudah sangat dekat. Ya. Maka itu Tuhan bilang diizinkan ada peperangan, diizinkan ada terjadi kelaparan, diizinkan apa saja. Menandakan itu bahwa Tuhan sudah sangat dekat sehingga waktu diizinkan ada kesulitan-kesulitan.
yang dihadapi supaya kita tidak datang kepada manusia, tetapi kesulitan-kesulitan itu kita datang kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau, Tuhan izinkan semua. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar supaya kita ini berjaga-jaga, supaya kehidupan kita ini jangan kita salah langkah. Kalau hambanya Yusuf BS mengatakan keluar daripada relnya Tuhan, keluar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak mau. Maka itu pagi hari ini Tuhan menasihati kita supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Banyak yang tidak mau mendengar ini dan tidak mau melakukan. Kenapa? Kedagingan mereka itu lebih kuat. Nah, pagi hari ini dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kita tahu semua pada zaman Nuh, kalau kita mau melihat di dalam Kejadian 7, pada waktu itu manusia sudah bertambah banyak sekali. Mereka ini orang-orang yang sudah bertambah banyak, mereka mulai masuk di dalam dosa, kawin mengawini, segalanya semua, mabuk dan lain-lain, hidup di dalam perzinahan dan lain-lain. Tuhan menegur kepada mereka, melalui siapa? Melalui Nuh. Ya, melalui Nuh berbicara kepada mereka, tapi mereka tidak mau, mereka keras hati. Sehingga pada waktu itu Tuhan pilih kepada Nuh. Yang mana Nuh ini adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tuhan pilih kepada dia. Dan Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membangunkan sebuah bahtera. Ya, secara manusia Bapak Ibu membangunkan sebuah bahtera dengan tidak masuk akal. Tetapi Nuh karena tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan dan Tuhan punya satu rencana yang baik. Ya, Nuh lakukan. Mana membangun kapal, membangun di atas gunung dengan kapal yang begitu besar. Dan pada waktu itu bangun kapal dengan tidak mempunyai alat. Tapi Tuhan suruh kepada Nuh untuk membangunkan semuanya. Tuhan suruh dan Nuh taat. Dan kita melihat orang itu kalau taat disuruh sama Tuhan, tidak ada yang tidak terjadi. Semua pasti terjadi. Karena apa? Itu adalah perintahnya Tuhan. Seperti tadi kita baru melihat bagaimana pelayanan kita, jalan yang ke-5 tahun. Ya, Tuhan bilang, engkau sendiri kasih makan. Secara manusia dasarnya tidak ada. 5 roti 2 ikan. Bagaimana bisa memberikan makan sekian banyak sampai berjalan sampai 5 tahun? Dana dari mana segalanya semua? Tapi karena itu adalah proyeknya Tuhan, Tuhan suruh dan jalan terus dan tidak pernah stop. Tentu pasti ada tantangan-tantangan, ya, yang mengatur masak, ya, waktu masak, ya orang manusia kan tidak selamanya kan sehat terus. Tuhan izinkan mereka sakit ya, kadang kita manusia kita bingung, siapa yang masak ya, ini sakit. Tetapi Tuhan bisa izinkan, Tuhan kirimkan. Dan terjadi lagi Ibu Retno sakit lagi, sempat kita bingung. Ya, Ibu Retno sakit, siapa lagi yang masak ya? Tidak bisa. Siapa yang masak? Tuhan bisa kirimkan orang untuk datang masak. Dan dia masak dengan begitu cepat, selesai. Yang biasanya hari Jumat, hari Sabtu kita bingung bagaimana siapa yang membuat sayur dan lain-lain. Tapi orang ini dia datang ambil pagi-pagi, jam 4:30 dia sudah datang, dia potong sebentar sudah selesai dia kerja. Ini kan pekerjaannya Tuhan. Dan saya percaya pada waktu zaman Nuh, ya, Nuh mulai diperintahkan Tuhan membangunkan sebuah bahtera. Dan bahtera itu dibangun di atas gunung dengan kayu yang begitu panjang. Dengan apa yang harus diangkat kan tidak mungkin. Tapi karena itu Tuhan yang suruh Bapak Ibu. Ya, itu karena Tuhan yang suruh dan semua itu bisa terjadi. Seperti tadi pagi waktu saya berdoa.
Saya bilang, Tuhan, di belakang ini terjadi buntu semua. Jadi kalau sudah cuci di belakang orang masak-masak cuci, ini semua itu naik, semua itu kotor-kotoran. Kenapa? Pipa yang ada di dalam itu buntu. Ya. Pipa di dalam buntu. Bayangkan 98 meter dari belakang lari ke depan. Harus kita gantikan semua itu pipa. Kita mau ambil pipa yang lama, bagaimana cara? Harus gali 1 meter ke bawah. Tapi Tuhan suruh kerjakan. Tapi saya bilang, Tuhan, kerja bagaimana cara? Mana ada tukang ya yang kerja? Siapa yang mau yang gali begitu dalam? Tapi beberapa bulan yang lalu Tuhan ketemukan sama saya, ada satu tukang. Saya ketemu sama dia pada waktu saya renang, dia sedang kerja di sana dan dia minta sama saya kerjaan. Dan pada waktu dia minta saya kerjaan, saya datang sini, saya kasihkan kepada dia. Dan pada waktu itu dia sudah hitung semua, oke Pak, saya kerja. Jadi kemarin waktu buntu itu saya kepikiran, Tuhan ini bagaimana Tuhan? Saya tidak tahu siapa yang harus kerja, Tuhan hanya kasih tahu, tukang A yang kerjakan. Tukang A yang kerjakan. Ya, saya percaya karena Tuhan yang suruh dan saya ngomong kepada dia, ya baik Pak, ini hari saya datang, saya kerja. Tapi kita harus membutuhkan pipa ya, yang kurang lebih 8 dim yang besar itu atau 10 dim mulai dari belakang sampai ke depan. Ya, harus ganti pipa semua yang besar. Dari mana? Ya, pipa yang begitu besar. Tapi saya percaya karena Tuhan yang suruh, ada semua jalan keluar. Pipa begini besar itu tidak murah Bapak Ibu. Ya, 198 meter, taruh 100 meter dari belakang sampai ke depan. Ya. Tapi karena Tuhan yang suruh, semua bisa. Dan pada waktu itu kita melihat Nuh lakukan semua, Tuhan suruh. Pada waktu Nuh lakukan, di situ begitu banyak orang mengejek kepada Nuh, menghina kepada Nuh. Memang masuk akal. Masa engkau membangun kapal di atas gunung? Bagaimana cara kapal ini bisa diturunkan ke laut? Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan yang suruh membangun di atas gunung. Dan Nuh itu mau taat. Ya, Nuh mau melakukan. Dan pada waktu Nuh bekerja di situ, banyak orang-orang yang jahat datang mengejek dia, datang menghina dia. Dia hanya menginjil, jaga, jangan sampai kamu dosa, dah boleh kawin mengawini, jangan mabok-mabokan. Tapi mereka ejek terus, mereka hina terus ya kepada Nuh. Tapi Nuh dengan tenang, Nuh tetap bekerja apa yang Tuhan suruh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan akhirnya kita melihat selesai juga. Ya, sekian waktunya selesai juga Nuh bekerja. Dan pada waktu itu apa yang terjadi, Tuhan izinkan air bah. Air bah itu turun pertama hari ya, belum merasakan. Kedua, ketiga, sampai 40 hari air bah itu turun begitu banyak. Dan manusia-manusia yang jahat ini, manusia-manusia yang tidak menurut, diizinkan Tuhan mati semua mereka. Hanya Nuh dan keluarga saja dan hewan berpasang-pasangan yang hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena apa? Orang-orang yang pada waktu itu mereka lahir, begitu banyak tidak mau berjaga-jaga hidupnya. Hidup penuh dengan kedagingan. Hidup penuh dengan dosa. Nah pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu jelas Tuhan izinkan kepada saya, kau sampaikan kepada jemaat, agar supaya jemaat ini hidup ini berjaga-jaga. Jangan sampai hidup di dalam kedagingan. Hidup di dalam Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di Padang, di Sumatera, dengan tiba-tiba
hujan datang, banjir bandang datang, banyak orang mati. Apakah mereka memikirkan akan terjadi seperti itu? Ya. Tapi kalau waktu sampai terjadi pada zaman Nuh, banyak yang meninggal. Di mana mereka? Mereka ada dikurung di penjara. Pada waktu Tuhan Yesus mati, hari yang ketiga Tuhan Yesus pergi kepada mereka. Mereka sedang dikurung. Karena apa? Hidup di dalam dosa. Dan juga kita melihat yang meninggal ini begitu banyak orang-orang. Di Semeru sana banjir ini, air banjir ini, lahar turun begitu banyak. Ya, bagaimana? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan minta kepada kita, anak-anak Tuhan, di dalam hari-hari ini, Tuhan sudah tidak lama lagi ya akan datang. Maka itu Tuhan katakan dia datang seperti pencuri. Kita manusia tidak tahu. Kalau kita tahu Tuhan mau datang pasti kita jaga. Kalau kita tahu pencuri mau datang curi rumah kita, kita jaga. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidur-tidur enak. Kita berpikir merasakan damai-damai saja. Tapi Tuhan datang begitu bagaimana? Coba kita melihat. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang pertama. 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama dikatakan sini, tetapi tentang zaman dan masa, 5 ayat pertama, masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu ya benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi jangan kita berpikir kita ini aman, fine-fine saja, enak-enak saja. Ya, tiba-tiba Tuhan izinkan itu masalah datang. Bagaimana? Minggu lalu hari Senin, saya berempat, kami pergi ke Malang. Habis pulang dari Malang, Bapak Ibu di tol, hujan besar. Tapi sebelum berangkat saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau pergi ke Malang. Ya, saya harus memakai kendaraan apa? Tapi Tuhan izinkan kau pakai mobil Camry. Ya, saya nurut. Sebenarnya saya kepingin pakai mobil yang satu ini. Tapi Tuhan bilang kau pakai mobil Camry. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kami pulang dari Malang, Bapak Ibu, di situ antre jalan mungkin kecepatan 140 mungkin. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu kena hujan begitu besar, ada air, itu mobil itu seperti dia pindahkan. Saya pikir kita lewat sudah. Pasti tabrak trotoar. Ya, tapi kalau belum waktunya Tuhan, ya, kalau belum waktunya Tuhan tidak bisa. Cuma dia pindahkan saja. Seandainya kita naik mobil yang tinggi, mungkin bisa kebalik kita. Karena air begitu banyak, tabrak sama antre. Karena belum waktunya. Maka itu Bapak Ibu, kita jadi orang di dalam Tuhan ini. Kita berjaga-jaga, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kapan kita ketemu dengan Tuhan, dan bagaimana terjadi masalah-masalah ini. Kita jaga kita punya kehidupan ini, agar supaya kita jangan keluar dari relnya Tuhan. Itu artinya berjaga-jaga. Jangan kita keluar daripada relnya Tuhan. Saya mendengar satu hamba Tuhan, dia berkata, saya berusaha agar supaya hidup saya ini berkenan sama Tuhan. Ya, bukan saya berdoa kepada Tuhan hanya minta berkat saja. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kau izinkan hidup saya ini berkenan sama Tuhan. Kalau kita sudah hidup berkenan sama Tuhan, itu pasti Tuhan pakari kepada kita. Bagaimana cara kita bisa berkenan kepada Tuhan? Kita dengar apa yang Tuhan pesankan kepada kita seperti pagi hari ini. Dan kita merenungkan dan kita lakukan. Tapi 2000 tahun yang lalu kita melihat kurang lebih ada 2 juta
Bangsa Israel ini, mereka keluar dari Mesir 2 juta. Sudah diomongi oleh pemimpinnya, sudah dinasihati oleh pemimpinnya. Siapa? Musa yang dipilih langsung sama Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Tapi mereka tidak mau dengar. Mereka keras, tegar tengkuk, keras kepala. Sehingga akhirnya kehidupan mereka mati di padang belantara. Apakah mereka mati di padang belantara? Ada yang kubur? Tidak. Saya hanya membayangkan di dalam perjalanan mereka pergi ke Kanaan yang Tuhan sudah siapkan. Di dalam perjalanan mereka ini mengalami kematian, mati di situ. Tidak ada yang urus kubur. 1.900.000 sekian ya, itu meninggal semua. Karena apa? Karena kekerasan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kekerasan hati. Ya, untuk saya yang saat ini berbicara, saya juga harus periksa diri saya tentang kekerasan hati. Dan juga saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Tuhan bilang kalau kau dengar baik-baik ya firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan engkau keraskan hatimu. Ya. Karena Tuhan tidak mau. Bangsa Israel itu karena dia keras hatinya, akhirnya bangsa Israel itu mereka mati di padang gurun. Nah, pagi hari ini kita merenungkan. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Apakah kita termasuk bilangan orang yang keras hati? Arti keras hati kalau dinasihati, dibilangin tidak ada satu pun yang dia mau dengar. Semua dia patahkan, semua dia patahkan. Saya percaya pada waktu itu zaman Musa, apa yang disampaikan semua dipatahkan, semua dipatahkan. Karena apa? Karena keras hati dan tidak bisa ditekuk. Pagi hari ini Tuhan pesankan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Pada waktu zaman Nuh, kita melihat ya, kembali lagi tadi di dalam Matius. Ya, enggak apa-apa. Di dalam Matius 24 dikatakan ya. Sebab ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya. Seperti apa dikatakan? Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, ya, sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semuanya. Apakah kita tahu ke depan ini akan terjadi apa di dalam kehidupan kita? Kita berpikir kita ini fine-fine saja. Apakah kita tahu hari ini kita bisa lewat? Apakah kita tahu ke depan ini hujan nanti datang akan terjadi banjir dan lain-lain, atau terjadi megatrust, gempa yang begitu dahsyat? Apa kita tahu? Kita tidak tahu. Seperti zaman waktu itu, mereka tidak tahu bahwa akan terjadi air bah datang. Tapi cuma mereka tahu mengejek kepada Nuh, ya, menghina kepada Nuh. Nuh menasihati mereka, maka mereka lawan lagi, mereka ajak kepada Nuh untuk berbuat dosa. Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu ya sudah, tidak mungkin. Ini orang yang saat ini sedang mengalami ya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di dalam kebanjiran, banjir bandang. Apakah mereka tahu? Tapi mereka melihat tiba-tiba itu air datang, tiba-tiba kayu gelondong yang begitu besar-besar datang. Mereka hanya teriak, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Manusia kalau waktu sudah ketemu masalah baru mengatakan tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Tapi kalau tidak menemukan masalah tidak akan berteriak tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya juga tidak tahu kenapa Tuhan bawakan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, supaya kita semua yang ada ini
Ya, jemaat surya kebenaran, mari kita berjaga-jaga di dalam hidup ini. Kita yang sudah mengikuti Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, kita harus berbalik. Ya, hidup berusaha memperkenankan hidup kepada Tuhan, supaya Tuhan senang kepada kita. Karena kita tidak tahu ke depan ini akan terjadi apa. Itu yang Tuhan pesan kepada kita. Saya mendengar begini juga, saya juga takut. Tuhan, saya juga tidak tahu hidup saya ini bagaimana. Tetapi saya terus berusaha agar supaya hidup ini kami tetap memperkenankan Tuhan. Tetap hidup layak di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita berusaha. Ya, orang bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Orang kalau punya iman tapi dia tidak mau berusaha, percuma. Saya hanya beriman. Tetapi kalau tidak mau berusaha, percuma. Kita harus berusaha. Ya, seperti apa yang Tuhan katakan kepada saya. Ini buntu, aduh saya bilang Tuhan buntu, saya melihat ini. Ini buntu dari belakang ini sampai ke depan. Jadi kalau sudah air ini sudah meluber semua. Tuhan bagaimana? Saya beriman saja dia jalan lancar. Kan tidak. Saya harus berusaha bagaimana cara. Tuhan bagaimana minta hikmat, bagaimana cara untuk ini. Tapi Tuhan kasih ingat sama saya, kau lakukan ini, kau lakukan ini, kau lakukan ini. Tuhan bagaimana cara saya harus membeli ini pipa yang sekian banyak Tuhan. Dari mana saya harus dapatkan, saya tidak bekerja. Tapi Tuhan sudah berikan jalan keluar. Engkau lakukan ini, engkau lakukan ini, dana tidak kecil. Tapi saya melihat ada campur tangan Tuhan. Tadi saya tunjukkan, saya bilang kepada saudara Yapi, Yapi engkau harus percaya kepada Tuhan. Ya, kau harus percaya, saya bilang ini tempat pertolongan Tuhan. Tuhan ada di sini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di sini. Sekian puluh tahun gereja ini berdiri. Kalau dengan secara akal tidak mungkin bisa jalan. Dari mana bisa jalan dan kami tidak mungkin bisa hidup. Tapi karena ada Tuhan di sini. Ya, Tuhan perkenankan semuanya dan Tuhan buka jalan dengan caranya Tuhan. Saya senantiasa berkata, bukan dengan susah payah untuk mendapatkan hidup itu. Bukan dengan susah payah mendapatkan roti untuk dimakan. Ya, tapi Tuhan berikan dengan satu jalan keluar. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman saya. Dan mereka katakan, aduh dia bilang susah ini hidup. Bagaimana mau mencari segala sesuatu itu susah sekali. Saya bilang tidak susah. Kalau kita mau taruh Yesus di dalam kehidupan kita, kita tidak susah. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kepada kita. Tuhan katakan pada waktu tidur pun juga Tuhan buka jalan untuk kita. Pada waktu tidur pun juga Tuhan tolong kepada kita. Kita tidak perlu dengan susah payah. Berapa banyak orang mengatakan susah pak, susah pak, susah pak. Memang logikanya susah. Tapi pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalannya kita. Semuanya itu punya Tuhan punya atur. Tidak ada yang susah. Tuhan pasti ada berikan satu jalan keluar kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini Tuhan pesankan kepada kita. Kita hidup ini di dalam dunia yang tidak panjang lagi. Ya. Kemarin teman saya umur 88. Waduh, saya bilang ini kasihan juga ya. Dia sudah tidak panjang lagi umur. Sehingga kemarin ada pesta teman kita sama-sama pesta. Dia tidak bisa hadir. Dia bilang, Pak Pendeta saya tidak bisa hadir. Saya sudah tidak kuat lagi. Umurnya sudah dekat. Ya, sudah dekat dengan Tuhan. Saya sudah tidak kuat lagi. Tapi mari kita persiapkan hidup kita ini. Jangan kita kejar dengan dunia yang fana ini. Dunia ini fana, tidak ada apa-apanya. Kemarin dulu lalu saya mendengar ada satu jemaat ya kepingin mau cari rumah. Saya kepingin
Oke, saya bilang mari kita pergi lihat rumah ini. Saya jalan, saya pajak sama mereka, pergi lihat ada satu rumah. Saya melihat ini rumah, aduh, saya bilang barang begitu banyak di dalam, mau dikontrakan. Saya katakan, dan dia minta dengan harga kontrak, tapi rumah yang sejelek ini. Saya bilang, sudahlah, kamu mau pertahankan apa? Kasihkan, saya bilang. Ya. Apakah ini semua ini barang-barang nanti kau mati kau bawa? Kan tidak bawa. Tidak bawa ini barang. Berbuatlah yang baik. Berbuatlah yang baik. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita di dalam ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi kita ini ada 2 orang diibaratkan. Ya, kalau yang satu tidak benar, yang satu benar. Kalau Tuhan datang, ya, yang tidak benar itu pasti ditinggalkan. Yang benar saja yang diangkat sama Tuhan. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Kita berusaha hidup ini supaya hidup di dalam kebenaran, minta kekuatan daripada Tuhan. Ya, ada kesetiaan dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka itu Tuhan pesankan kepada kita pagi hari ini, agar supaya hidup kita ini senantiasa jangan seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Coba kita melihat 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saya baca. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, pergi menyongsong seperti mempelai laki-laki. 5 di antara yang bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyaknya dalam buli-buli. Nah, dikasih perumpamaan. Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang 10 gadis. Ya, 10 gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang bijaksana, pelita sudah ada, dia jaga baik-baik, tetapi minyaknya juga dia jaga, ada. Tapi yang bodoh ini, pelita ada, minyaknya tidak ada. Dan firman Tuhan mengatakan pada waktu itu song-songlah Tuhan Yesus datang. Yang sudah siapkan pelita dan minyak itu dia sudah siap. Siap sudah Tuhan datang. Oke, siap. Tapi yang bodoh ini tidak menyiapkan. Sehingga dia datang yang bijaksana, dia minta kasih sama saya. Kan tidak bisa. Ternyata dia baru, sudah Tuhan datang baru pergi cari. Ternyata waktu cari datang Tuhan sudah pintunya sudah tertutup. Tuhan tidak mengenal. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan diibaratkan seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita jangan jadi yang bodoh. Kita harus menjadi yang bijaksana. Ini kalau kita renungkan baik-baik ini untuk kita. Karena satu kali saat kita dipanggil pulang Bapak Ibu. Ya, apakah pelita itu ada di dalam kehidupan kita? Minyak itu ada di dalam kehidupan kita? Atau keduniawian saja yang ada? Saya 2 hari yang lalu, saya pulang dari olahraga. Tiba-tiba anak saya Andre bilang, "Papa, lihat ini. Ini orang ini yang naik mobil. Dia punya mobil kan sudah terkenal. Nomornya hanya 2 digit. Ya, saya bilang sekarang orang ini sudah naik Lexus lagi. Lexus yang 350 M. Harganya 2 miliar lebih. Saya tahu. Dulu orang ini saya yang menginjil dia. Inilah manusia. Saya berpikir, iya ya, manusia. Ini dulu orang ini susah sekali. Bangkrut, habis, rumahnya mau disita, kapal-kapalnya mau disita, segalanya semua. Ya. Tapi pada waktu itu saya injili mereka dan lain-lain, mereka terima Tuhan Yesus. Mereka lahir baru.
Tapi karena dengan uang yang ada kepada mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelita ada sama mereka tapi minyaknya tidak ada. Jadi sekarang dia ini sudah jauh mundur daripada Tuhan, tetapi hartanya banyak. Mobil itu keliaran di jalan itu, nomornya 2 angka saja. Mobilnya semua itu mobil makan bistik. Tapi rumah tangganya berantakan. Tapi saya tidak tahu kalau nanti dia dipanggil Tuhan, adakah tempat di atas? Di dunia ini kelihatan dia ada, dia enak dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau pada waktu dia pulang? Saya bilang sedih juga ya. Dulu keluarga ini saya yang memenangkan kepada mereka. Mereka dalam keadaan susah sekali. Rumah sudah mau sita, kapal juga sudah mau disita, semua namanya backlist di bank. Tapi pada waktu mereka terima Tuhan Yesus, mereka diberkati sama Tuhan. Tapi waktu sudah diberkati sama Tuhan, mereka mundur daripada Tuhan. Saya pikir sayang, mereka mundur, mereka masih senang di dunia, masih punya ini, hebat betul-betul. Cuma sayang Bapak Ibu, yang semua dibentuk pada zaman dulu itu sudah habis semua. Yang ini lagi bercerai, ini bercerai, anak-anaknya sudah cucu cicit semua macam begini. Kan tidak ada gunanya. Untuk apa harta di dalam dunia semua engkau punya, tapi jiwamu binasa. Kalau dulu tanggal 25 masih bikin Natal segala, rumah setiap hari Jumat ada persekutuan, sekarang tutup semua karena apa? Karena harta. Siapa yang bisa datang bicara sama dia? Saya dari dulu saya sudah tahu saya mundur. Saya berbicara kepada dia tidak bisa, ya saya mundur. Dan sekarang saya melihat sudah ada ibadah lagi. Kaya. Siapa yang lawan kayanya? Kaya Bapak Ibu. Tapi kan sayang, Tuhan bilang untuk apa semuanya itu? Semua harta yang kau punya, tetapi jiwamu binasa untuk apa? Saya tetap mengingatkan kepada anak-anak saya, kalian kalau sudah ditolong Tuhan, tetap setia sama Tuhan, tetap hidup takut sama Tuhan, tetap layani Dia, jangan keras hati, jalankan saja. Hidup ini mau sampai kapan? Hidup ini mau sampai kapan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah karena dia naik mobil Lexus, apakah dia naik mobil Alphard, dia naik mobil itu, dia mati masuk surga? Belum tentu. Apakah sekarang dia pergi gereja? Sudah tidak pernah pergi gereja. Hanya foya-foya Tiong punya villa besar di daerah Batu, di Tretes punya villa, di Terawas punya villa. Liburan Sabtu sudah naik, sudah pergi. Kalau dulu cinta Tuhan, maka itu Galatia 3 ayatnya yang ketiga. Coba kita lihat. Galatia 3 ayatnya yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Dulu waktu susah kita menggebu-gebu cari Tuhan, melayani Tuhan. Tapi sekarang sudah mulai ada sedikit, kita sudah mulai goyang. Sealangkah sebodoh itu kamu. Tuhan bilang. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Saya tadi tengah malam saya buka, tiba-tiba ada TikTok. Saya buka TikTok. Saya lihat ada anak kaum muda. Hebat ini anak kaum muda ya. Dia jalan seperti peragawan. Dia jalan seperti peragawan. Kaum muda sini sekarang ada sini. Dia pakai jas, dia jalan gini, dia putar kiri, putar kanan. Penontonnya begitu banyak. Saya bilang, tapi saya berdoa, Tuhan tolong, ini hanya lucu-lucuan saja. Sebodoh itu. Dan kita melihat ayatnya yang keempat. Orang yang sebodoh ini kita lihat. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakah sia-sia? Pengorbanan kita, pelayanan kita, semuanya kau sudah tinggalkan semua itu sia-sia.
Sia-siakah semua telah kamu alami? Sebanyak itu masakah sia-sia? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita butuh ada seorang pemimpin yang terus mau menasihati, terus mengorek telinga. Tapi zaman sekarang ini sudah tidak ada orang mau lagi. Saya ingat ya, pada waktu pameran akhir zaman, saya pegang itu. Apa yang dikatakan ya, seorang gembala, tugas dia itu dia menasihati terus kepada jemaat, menasihati terus kepada jemaat ya, dan jemaat belajar taat. Sebab apa? Gembala itu atau pemimpin itu dia bertanggung jawab atas jiwanya. Lakukan. Gembala itu lakukan terus. Tapi di dalam akhir zaman ini sudah jauh. Orang sudah tidak mau lagi. Apalagi kalau sudah pegang. Tahu pegang. Ya. Kalau sudah pegang. Sudah tidak bisa diomongi. Mungkin pada waktu dulu susah itu bisa diomongi. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi. Maka itu melalui Paulus. Paulus, engkau mengasihi mereka, gembalakan kawanan domba yang ada padamu. Tapi jangan engkau paksakan mereka. Tidak boleh menjadi contoh, menjadi teladan. Berapa banyak orang berpikir mereka sukses itu karena mereka sudah pegang uang. Tidak. Itu uang itu nomor keberapa. Tetapi orang yang sukses bila mana dia hidup takut akan Tuhan. Ya, kemarin saya diizinkan pergi, memang diundang. Ya, duduk sama-sama mereka, teman-teman yang ada ini orang-orang yang betul-betul sukses punya. Ya, tapi sayang tidak ikut Tuhan, tidak percaya Tuhan. Jadi kemarin saya diminta waktu pernikahan, sebelum masuk mereka minta sama saya doakan dulu. Sebelum saya doakan saya ajak mereka nyanyi dulu. Ayo nyanyi dulu, nyanyi. Kita nyanyi, bangkit berdiri dulu saya bilang. Kita nyanyi. Saya nyanyi dulu 2-3 lagu, baru saya doakan kepada mereka. Ya. Mereka punya uang. Ya. Tapi mereka jauh daripada Tuhan. Karena apa? Karena uang. Uang itu jahat. Karena apa? Karena harta. Harta itu jahat. Apakah kita tidak boleh punya uang? Butuh uang. Apakah kita tidak punya harta? Butuh harta. Tetapi lebih baik dari dasar yang kuat dulu. Baru Tuhan kasih. Sehingga supaya kita bisa mengerti. Kemarin saya duduk satu meja dengan seorang pengusaha. Saya tahu suaminya dari tempat yang mana kita sekolah. Tapi saya tahu dia punya istri di sebelah istri saya. Ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, saya sempat selenting gembala punya nama. Oh, kamu jemaat sana? Oh tidak, saya bilang saya sekolah di sana. Oh, dia punya istri bilang, wah ini betul-betul. Jadi kamu udah ikut lari keluar dari gereja? Oh tidak, dia bilang, tidak mau. Kita ini punya kandang. Ya sudah, kita duduk sampai kapanpun kita duduk di sini. Dengan suami istri, mereka ada di situ. Apakah mereka tidak sukses? Mereka sukses, punya harta di mana-mana. Tetapi suami istri ini benar-benar punya satu kerendahan hati. Ya. Kalau orang-orang yang bertumbuh di daerah gereja sana, kebanyakan kalau berbicara dia tangannya begini. Yang betul-betul bertumbuh. Jadi saya tanya bagaimana, apakah ada banyak yang lari? Banyak yang lari. Yang lari itu orang-orang yang betul kedagingan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan pesan kepada kita. Jangan kita menjadi 5 gadis bodoh. Ya, satu saat Tuhan datang, nama kita tidak tercatat. Tidak tercatat. Untuk apa? Kalau sampai Tuhan datang atau kita ketemu dengan Tuhan, nama kita tidak tercatat, untuk apa? Coba kita baca di dalam Matius 24 ayatnya ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saatnya tidak kamu duga. Ya, kita harus siap sedia.
Siap sedia apa Bapak Ibu? Bukan siap sedia baju, siap sedia apa, tidak. Ini hati ini. Hidup takut akan Tuhan, kita harus siap sedia. Baik Bapak Ibu, saya tidak perpanjangkan, hari ini kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ya, satu ayat lagi saya kasih kepada Bapak Ibu, ya, agar supaya kita tahu, ya, di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang yang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi Tuhan katakan kepada melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, semua jemaat ini anak-anak terang. Jemaat surya kebenaran, kalian semua anak-anak terang, bukan anak gelap. Ya, jadi kita berdoa. Saya minta pemusik singer, ayo kita akhiri di dalam ibadah pagi hari ini, dan di depan kita ada tubuh dan darah Yesus.